sahabat inovasi tani. Kali ini kita akan membahas atau istilahnya menjawab pertanyaan-pertanyaan petani kita, sedulur kita, baik yang ada di daerah saya maupun pertanyaan sahabat kita yang di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. Mereka selalu bertanya, apakah pengisian bulir, teknik pengisian bulir atau aplikasi pengisian bulir sama antara semua jenis padi, baik yang bermalai besar maupun yang bermalai pendek dan kecil. Ini menjadi pertanyaan sahabat-sahabat kita karena banyak juga sahabat kita yang sudah melakukan tahapan-tahapan, namun ada yang pengisian bulirnya masih kurang full. Kali ini saya coba menjawab ya. Oke, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa sahabat like, subscribe, dan share channel ini supaya channel ini selalu berkembang ya. Oke sahabat inovasi tani, kita menjawab ulasan-ulasan pertanyaan sahabat kita. Apakah sistem aplikasi pengisian bulir atau tahapan pengisian bulir padi yang malainya pendek dengan padi yang malainya besar dan panjang itu sama ya? Secara umum, secara signifikan, tata cara pengisian bulir itu sama saja, tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Yang penting tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan itu dilaksanakan dengan seksama dan kontinu, dan lakukan perhatian atau penelitian terhadap atau pengamatan terhadap padi kita bagaimana perkembangannya. Yang inti yang paling utama dalam setiap pengisian bulir itu, airnya ketika masuk masa generatif itu dikondisikan harus ada air ya, sampai selepas penyerbukan atau sudah mulai pengisian. Untuk pengisian yang bulir pendek itu kebiasaannya boleh hanya dengan tiga kali aplikasi, yaitu dengan tahapan memberi 1 kali nutrisi di umur 60 atau 65 SD. Kalau untuk padi yang genjah yang umurnya pendek itu biasanya sekitaran umur 45. Kemudian dilanjutkan penyemprotan fungisida yang merujuk kepada pengisian bulir ya sahabat ya. Kemudian boleh dilanjutkan lagi. Itu kalau yang umurnya genjah, yang malainya pendek, boleh cukup dengan itu saja ya. Penting ingat, perhatian nutrisinya ketika masa bunting harus diperhatikan, baik bunting kecil maupun bunting besar dan sudah keluar malai. Tapi yang sangat perlu diperhatikan pemberian nutrisi itu pada waktu masa bunting kecil ya sahabat ya. Pada waktu bunting kecil itu jangan lupa nutrisinya, seperti yang saya bilang kemarin, baik kita kasih NPK atau kita kasih nutrisi yang lain dengan penyemprotan atau lainnya. Itu kalau untuk padi yang malainya pendek, kecil, tidak panjang, tidak besar, cukup hanya dengan 1 kali sampai 2 kali aplikasi saja ya sahabat ya. Oke, jadi yang kedua yaitu malai besar dan panjang. Gimana aplikasinya? Apakah sama dengan yang malai pendek yang hanya 1 sampai 2 kali ya? Kan saya sudah bilang tadi, secara umum, secara signifikan untuk pengisian ini sama saja, namun mempunyai metode atau tahapan tersendiri. Kalau istilahnya kuncinya sendiri ya, yang menyebabkan alhasilnya dengan usaha kita pengisian bulirnya full. Untuk aplikasi padi yang bermalai besar, yang panjang, itu sebaiknya kita bisa lakukan pengaplikasian 3, 4 sampai 5 kali, bahkan ada yang 6 sampai 6 kali ya sahabat ya. Kita lakukan ini secara seksama. Padi yang bermalai besar, selain kita memberikan nutrisi pada masa generatif,
yaitu pada masa waktu umur 60 sampai 65 HSD, baik itu nutrisi aplikasi pupuk ataupun penyemprotan dengan aplikasi-aplikasi yang sudah kita bilang kemarin. Kita harus memacu momentum dengan fungisida dan bakterisida mulai daripada bunting besar. Ya sahabat ya, lakukan penyemprotan ini sampai 4, 5, sampai 6 kali. Apakah kita menggunakan yang namanya fungisida lain seperti Polikur, Amiostartop, Skor dan lainnya? Kita gunakan. Ini yang harus sahabat ketahui. Jangan nanti bertanya, kenapa saya sudah melakukan aplikasi sampai 3 kali tahapan, namun bulirnya tidak sampai ke pangkal. Ya sahabat ya, ingat, untuk bulir besar, untuk bulir malai panjang dan malai besar, aplikasinya sebaiknya lakukan sampai 5 sampai 6 kali. Namun kalau sahabat tidak ingin repot, boleh dengan 3 kali aplikasi saja sudah cukup. Tapi lebih mupunya, lebih sempurna dengan aplikasi 4, 5 sampai 6 kali. Ya sahabat ya, ini beda. Dan ingat, setiap mengaplikasi gunakan sesuai dosis. Jangan gunakan di luar dosis atau overdosis, karena mengakibatkan efek yang tidak baik buat tanaman kita. Nanti bukan padi kita bobot bulirnya luar biasa ataupun penuh, akan tetapi hancur, lebur. Karena ketika kelebihan dosis itu dapat menimbulkan asam yang tinggi. Ya sahabat ya, itu perbedaan cara mengaplikasikan antara padi yang bermalai pendek, kecil dengan padi yang bermalai besar. Tapi ingat, secara umum cara pengisian bulir itu, aplikasi pengisian bulir itu boleh hanya dengan 1, 2 sampai 3 kali. Baik yang bermalai besar, malai kecil, yang malai panjang, malai pendek. Namun mempunyai tekniknya masing-masing sahabat. Itu sahabat harus ingat ya. Dan setiap kali pengaplikasian, tolong sahabat simak dan perhatikan perkembangan padi kita. Dan ketika ada terjadi kresek, blast atau serangan apapun, tolong sahabat langsung dikendalikan. Jangan hanya dilihat saja. Dan pantangan yang saya bilang, sebaiknya jangan mengaplikasikan fungisida ketika masa penyerbukan, karena ini sangat fatal. Sahabat ya, ini perlu diingat. 2 jenis malai secara umum bisa dengan 1 sampai 3 aplikasi. Namun kalau ingin istimewanya aplikasi, yang 1 malai itu boleh cukup dengan 1 sampai 3 aplikasi. Yang malai yang panjang dan besar harus lebih daripada 3 aplikasi, 4, 5, kadang-kadang sampai 6 aplikasi. Oke sahabat, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi, semoga menjadi tatanan yang menyebabkan hasil panen kita meningkat dan menjadikan pertanian ini sebagai pekerjaan utama, bukan pekerjaan sampingan. Kalau ingin komentar atau bertanya atau kurang atau tidak betul yang saya bilang, boleh sahabat langsung di kolom komentar. Jangan membuli, jangan buat yang bukan-bukan, kita saling berbagi. Oke, salam inovasi tani. Terima kasih.